Halo, salam sejahtera, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mika Satria Tarigan dari kelas 2 Destinasi Pariwisata Politeknik Negeri Bandung. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam semua strategi pemasaran. Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti mempromosikan destinasi wisata dengan cara yang ramah lingkungan, mendukung komunitas lokal, serta memastikan pengalaman yang autentik bagi wisatawan. Contohnya, Unilever melalui program Sustainable Living Plan tidak hanya menawarkan produk dengan emisi karbon rendah, tetapi juga secara aktif mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu, contoh lain, Nestlé mengembangkan konsep creating share value untuk memastikan aktivitas bisnis mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan juga lingkungan. Nah, masalah yang dihadapi dan pentingnya pemasaran berkelanjutan ini, tantangannya banyak. Contohnya di destinasi wisata, tekanan terhadap lingkungan seringkali terjadi akibat peningkatan kunjungan wisatawan. Di sisi lain, banyak komunitas lokal yang tidak merasakan dampak positif langsung dari industri pariwisata. Oleh karena itu, pemasaran berkelanjutan menjadi solusi untuk memastikan keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan pemasaran berkelanjutan ini? Jawabannya ada pada teknologi digital. Dunia digital memberikan peluang besar bagi kita untuk mempromosikan destinasi wisata secara efektif sekaligus mendukung prinsip berkelanjutan. Sebagai contoh, platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memungkinkan kita untuk menjangkau wisatawan muda yang sadar akan pentingnya keberlanjutan. Konten kreatif seperti video pendek yang menampilkan keindahan alam atau praktik berkelanjutan yang dilakukan di destinasi wisata dapat menjadi alat yang sangat efektif. Misalnya, contoh nyatanya di Desa Wisata Cibodas yang sebelumnya saya sudah proyek di sana. Kami memanfaatkan media sosial untuk menonjolkan keindahan alam seperti pesawahan, kebun labu siam, hutan pinus, serta kegiatan edukasi seperti pembuatan produk khas lokal. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya menarik perhatian wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, saya juga telah mengerjakan proyek yaitu membuat konten di Bali Bambu. Di Bali Bambu ini, kami telah membuat sebuah video konten untuk menarik para wisatawan yang ingin berkunjung seperti body rafting ataupun kegiatan-kegiatan hal lainnya. Dan hal tersebut kami upload di Instagram dan dapat menarik wisatawan-wisatawan. Untuk mendesain strategi pemasaran digital yang berkelanjutan, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisis pasar dan konsumen, yaitu mengumpulkan data tentang kebutuhan pelanggan, preferensi mereka, dan tren industri. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan strategis. Misalnya, meningkatkan kesadaran tentang praktik keberlanjutan di destinasi wisata tertentu. Lalu, selanjutnya yang ketiga, pengembangan kampanye. Nah, pengembangan kampanye ini menciptakan konten digital yang kreatif dan relevan seperti video pendek di TikTok yang menyoroti pengalaman ramah lingkungan di destinasi wisata. Lalu yang selanjutnya, pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini menggunakan analitik data untuk mengevaluasi sejauh mana kampanye tersebut berhasil. Selanjutnya, penyesuaian strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, kita dapat menyempurnakan strategi pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Contoh nyatanya tadi yang sudah saya jelaskan di Desa Wisata Cibodas. Langkah-langkah ini telah diterapkan melalui beberapa inisiatif seperti menyediakan fasilitas yang mendukung keberlanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, lalu mengadakan kegiatan berbasis komunitas yang melibatkan wisatawan,
seperti pelatihan membuat produk lokal. Lalu menggunakan media digital untuk mempromosikan destinasi dan menjalin komunikasi yang transparan dengan calon wisatawan. Sebagai penutup, pemasaran berkelanjutan bukan hanya tentang strategi, tetapi juga komitmen untuk melindungi lingkungan dan memperdayakan komunitas lokal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat menciptakan pengalaman pariwisata yang menarik sekaligus berkontribusi pada tujuan keberlanjutan global. Terima kasih atas perhatiannya.